Kalau diajak ngopi gimana Pak? Oh, diajak ngopi Pak Jokowi gimana Pak? Ngopinya di Klaten oke. Mak jelek ngeles supaya tidak masuk penjara. Rocky Gerung auto kena skakmat pakar UGM dan UNS. Tentu masih segar di ingatan kita. Pada 1998 silam, ribuan mahasiswa turun ke jalan membawa tuntutan, jalankan pemerintah secara demokrasi. Karena sebelumnya saat Soeharto berkuasa, sistem pemerintahan memang benar-benar otoriter. Masyarakat yang kritis terhadap pemerintah, mulutnya dibungkam, ditakuti, diculik, bahkan dibunuh. Kebijakan pun dijalankan secara top down atau sesuai dengan selera rezim Orba, tanpa mementingkan partisipasi dan kebutuhan masyarakat. Akibatnya banyak program pemerintah kala itu tidak tepat sasaran, sehingga hanya buang-buang anggaran saja. Dan tidak tanggung-tanggung, Soeharto sudah berkuasa selama 32 tahun, itu pun masih mau nambah berkuasa lagi. Sehingga kemarahan masyarakat memuncak pada 1998 dengan secara terang-terangan menuntut Soeharto mundur dari kursi presiden supaya bisa diganti dengan pemerintahan yang lebih demokratis. Para mahasiswa yang demo pada 1998 silam dalam rangka menuntut dijalankannya reformasi pun bukan tanpa resiko. Mereka ada yang dibunuh, diculik, disiksa, dan dipenjarakan. Bahkan sampai sekarang 13 orang lagi yang masih hilang. Di antaranya adalah Petrus Bima Anugrah dan Herman Hendrawan. Ngeri. Artinya, kita bisa menikmati kebebasan berbicara seperti saat ini berkat perjuangan orang-orang terdahulu. Orang-orang yang rela mengorbankan nyawanya demi tegaknya demokrasi di republik ini. Sekarang masyarakat sudah bebas mengkritik pemerintah tanpa takut ditangkap. Lihat saja PA212, bisa demo berjilid-jilid. Itu semua berkat perjuangan dan pengorbanan para aktivis 98. Hanya saja, ini juga masalahnya. Ada loh orang yang memanfaatkan kebebasan berpendapat untuk mencaci maki presiden. Dia adalah Rocky Gerung. Si Gerung ini baru-baru ini mengatakan Presiden Jokowi bajingan. Padahal orang nomor 1 di Indonesia itu tidak ada salah sama sekali dengan dia. Presiden Jokowi juga tidak korupsi serta tidak melanggar hukum. Mungkin Rocky iri kali ya, melihat Pak D. Jokowi berhasil terpilih jadi wali kota Solo 2 kali, jadi gubernur DKI 1 kali, dan jadi presiden 2 kali. Sedangkan dia nyalon ketua RT saja belum tentu terpilih. Karena jangankan mau memimpin masyarakat, sekedar berumah tangga saja Rocky tidak mampu. Tapi mungkin pria yang suka mengatakan orang lain dungu tersebut lupa kalau Presiden Jokowi punya banyak pendukung. Pada Pilpres 2019 saja yang memilihnya lebih dari 85,6 juta jiwa. Artinya, kalau mantan wali kota Solo itu diperlakukan tidak baik, pasti akan ada orang yang membelanya. Tidak pelak, pasca mengatakan Presiden Jokowi bajingan tersebut, Rocky auto dilaporkan ke polisi oleh banyak pihak. Di antaranya yang melaporkannya ke Bareskrim Polri adalah tim bantuan hukum DPP PDIP. Kalau PDIP yang melaporkan tentu dengungannya akan beda, pasti lebih kenceng karena partai besar Ferguson. Serta pelaporan dari partai berlambang banteng hitam bermoncong putih itu digarap sangat serius. Sampai-sampai anggota tim hukum DPP PDIP Johannes Lumban Tobing mengatakan mereka akan memastikan proses hukum terhadap Rocky tidak hanya sebatas laporan saja, tapi akan berjalan sampai ke persidangan. Dan melihat yang terjadi saat ini, harapan ke sana Rocky masuk penjara ada. Ibarat pepatah, sepandai-pandainya Rocky melompat, pasti akan jatuh juga.
Pria jomblo yang sudah berusia 64 tahun itu pun sekarang sudah mulai ketakutan. Dalam rangka menghindari jerat hukum, ia pun coba ngeles dengan mengatakan, bajingan itu singkatan dari bagusing jiwo, angen-angening pangeran, yang artinya orang yang dicintai Tuhan. Maksud Rocky, ia ingin mengatakan ke pelapornya bahwa dirinya tidak melakukan ujaran kebencian, tapi justru memuji Presiden Jokowi. Namun semua sudah tahu kok bagaimana tabiat filsuf palsu itu yang sebenarnya. Gak akan mungkin dia memuji Presiden Jokowi. Wong aslinya dia benci banget sama kepala negara tersebut. Tidak menunggu waktu lama, Rocky pun kena skakmat pakar bahasa dari UGM dan UNS, I Dewa Putuwijana, yang notabene guru besar ilmu linguistik UGM mengatakan, kata bajingan memang berasal dari bahasa Jawa yang artinya pengemudi gerobak sapi. Namun seiring berjalannya waktu, kata itu mengalami pergeseran makna menjadi orang jahat. Jadi fix ya, kata bajingan itu merupakan satu kata yang memiliki makna tersendiri, bukan sebuah akronim. Sehingga dosen tetap jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya UGM tersebut mengatakan, Rocky hanya cocok logi. Itu hanya rekaan atau otak-atik gato. Itu kerotoboso yang direko-reko atau dipaspaskan. Demikian ujarnya. Sementara guru besar etnolinguistik bidang onomastik FIB UNS Prof Syahid Teguh Widodo mengungkapkan, kata bajingan diartikan bagusing jiwo, angen-angening pangeran sangat dipaksakan. Kalau akronim dari bagus jiwo, angen-angening pangeran, piye kuwi? Gimana itu? Bagi saya mempertanyakan dari mana digunakan untuk apa. Menurut saya sangat dipaksakan dengan konsonannya, yakni BJG. Demikian tuturnya. Ya, konteksnya gimana ya? Kalau ini memang akronim bebas, maka susah dikendalikan benar atau tidak. Sedangkan urutan bagus jiwa, angen-angening pangeran, konteksnya gimana? Bagus jiwa itu jiwa bagus. Gimana ya, kayaknya otak-atik gato, cocok logi. Bagus jiwa itu lebih kepada nama orang yang bagus jiwanya. Lanjut Prof Syahid lagi. Cerdas kan? Itu yang ngomong profesor beneran loh, bukan profesor palsu seperti Rocky Gerung. Serta mereka juga ahli bahasa, sehingga pernyataan-pernyataan bisa dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum. Dan kalau melihat ke belakang, memang sudah layak Rocky ini diberi shock terapi dengan cara dimasukkan ke penjara. Karena kalau dibiarkan, dia akan mengulangi hal yang sama. Lihat Roy Suryo dan Ratna Sarumpait, sekarang lebih bijaksana dan kalem pasca mendekam di balik jeruji besi. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Syuhur.com, ditulis oleh Ferry Badli. Bagaimana menurut Anda?